Halo Bangda, tentukan di antara kita saat ini sudah mengenal nama komunitas SKM atau lebih dikenal SKM Fans sebutannya. Nama komunitas ini sudah sangat besar untuk daerah Deli Serdang dan sekitarnya, termasuk beberapa regional di daerah di dalamnya. SKM Fans dulu dibentuk pada tanggal 12 November 2011, maka dari itu kisah lama mereka akan kita coba ceritakan di sini. Oke, tapi buat kalian klik subscribe dulu ya sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Mari kita eksekusi cerita mereka dulu seperti apa. Oke, halo semuanya, nama SKM ya. Di antara kita ada yang mengira SKM itu singkatan dari Skandal Kota Medan. Saya pribadi belum tahu itu benar atau tidaknya. Tetapi kita akan coba bahas komunitas ini seperti apa dulunya. Pada mulanya, SKM ini dibentuk oleh abang dan senior kita sebagai pendiri awal dan sudah berganti kepengurusan di tahun ini ya. Di bawah pimpinan beliau waktu itu SKM ditinggal sebagai komunitas anarkis dan terkait dengan beberapa anggota terlibat dalam tindak pidana hukum pada waktu itu. Di antaranya ada kasus yang sangat sering terdengar di telinga para anggota, yaitu kasus begal itu pernah menyeret nama komunitas SKM. Dampak negatifnya tentu menghampiri para anggota yang ikut tergabung di dalam komunitas ini, hingga mengakibatkan satu persatu di antara mereka menghilang dan akhirnya pecah. Kejadian itu membuat SKM untuk vakum hingga beberapa kali terhitung dari tahun 2013 sampai 2014, lalu kembali vakum dan kalau tidak salah hingga 2019 mereka mulai tercium untuk bangkit. Dikarenakan terdengar sekarang ini, SKM ini dibawa naungan kepengurusan baru Abang Dareja Kamto, segala aturan dan ketentuan sudah ditetapkan sehingga bagi anggota dilarang keras untuk melanggar apalagi terlibat dalam proses hukum. Tentu beliau akan marah. Apabila salah satu anggota terlibat dalam hal itu, maka nama SKM akan buruk di mata masyarakat. Pesan di dalam komunitasnya ya. Kita ini bukan geng motor atau anti geng motor ya. Kita ini komunitas kita diminta untuk menjunjung tinggi yang namanya solidaritas. Apalagi SKM Fans memiliki visi dan misi dasar dalam membangun suatu komunitas. Visi mereka ini lebih ke arah membuka pandangan dan wawasan akan hal baru, serta misi ingin membentuk komunitas aktif dan untuk meluaskan pergaulan dan menjunjung tinggi arti solidaritas. Kan mereka itu ya, SKM mematikan, tapi itu dulu. Sekarang ini ganti dengan SKM Engkol. Kegiatan seperti apa pernah mereka lakukan ya? Kegiatan dan bakti sosial mereka sudah pernah lakukan di beberapa panti dan tempat yang membutuhkan. Itu membuat SKM ini sebagai komunitas yang tergolong sosialisasi. Aliansi mereka dengan aliansi atau sekutu SKM ini dari beberapa golongan, yaitu ada SL, LH, Kanebis, IPOS, OD, Kakek Tim, K2, dan SKM Fans ini di bawah naungan bendera Ormas Ikatan Pemuda Karya, gitu sih. Cerita kelam mereka seperti apa? Awal mula SKM ini adalah sebuah tongkrongan biasa di mana dibentuk oleh seorang pendiri pada awal mula. Dan perlu diketahui, pendiri SKM ini adalah salah satu anggota dari komunitas Kanebis pada awalnya. Anggapan Abang da beliau menyebut SKM ini dulunya netral, tetapi ya, seiring waktu hal bentrok itu benar ada kami temukan. SKM pernah menyerang beberapa komunitas lain dan hal itu bukan karena kami memulai, tetapi mereka yang mencoba mengusik. Maka dari itu, kalau dari kami tidak diganggu, tentu kata bentrok itu tidak akan pernah ada. Dan disambut sentakan kami itu ya, SKM Engkol. Kami tahu kapan kami harus pergi dan kami tahu kapan kami harus pulang. Sekian dan terima kasih.